Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan menambahkan penjelasan mengenai aplikasi penggunaan barang. Jadi pada file sebelumnya di sana belum terdapat bagian untuk menambahkan gambar dari barang-barang, baik barang inventaris maupun barang persediaan. Nah, di sini aplikasinya sudah diupdate. Silakan Anda download pada alamat Google Drive yang diberikan pada deskripsi video ini. Oke, jadi di sini aplikasinya sudah kita lengkapi dengan gambar barang ya. Sebagai contoh misalnya untuk barang inventaris. Ini ada tombol detail. Nah, tombol detail ini untuk melihat bagaimana kondisi barang secara keseluruhan. Sebagai contoh misalnya untuk barang nomor 2, ini tinggal kita arahkan ke baris 2, kemudian kita klik detail. Nah, perhatikan di sini sudah tersedia gambar barangnya. Nah, kemudian pada jendela ini kita juga bisa menuju ke rekor-rekor yang lain atau ke data-data barang yang lain, yaitu dengan cara mengklik kedua tombol ini. Tetapi untuk mengaktifkan tombol ini, terlebih dahulu kita harus klik tombol yang ini. Anggaplah misalnya kita akan mencari barang nomor 3. Ini kondisi barang nomor 3. Ini kebetulan gambar dari barangnya di sini belum diupdate, jadi di sini masih kosong. Nah, setelah kita mengaktifkan tombol cari ini, barulah kedua tombol ini bisa kita aktifkan. Oke, kemudian jika kita akan mencari data barang berdasarkan nama barang, berdasarkan kategori, berdasarkan merek, dan lain sebagainya, caranya kita arahkan dulu kursornya. Misalnya jika kita akan mencari barang berdasarkan nama barangnya, kita arahkan ke nama barang, kemudian kita klik tombol cari. Anggaplah kita akan mencari data barang dengan nama barang multimeter. Nah, sebaiknya bagian ini kita pilih any part of file. Jadi semua barang yang dilengkapi dengan kata multimeter itu akan ditampilkan. Oke, coba kita cari. Jadi kita klik bagian ini, kemudian kita find. Ini data-data barang yang dilengkapi dengan nama multimeter ini akan ditampilkan. Nah, selain dari jendela ini, kita juga bisa mengakses data barang yang lain itu pada jendela ini. Sebagai contoh misalnya untuk barang nomor 11, kita arahkan ke kode barang nomor 11, kemudian kita klik detail. Nah, jendela ini ditampilkan dalam mode read only ya, artinya data-data yang ada di sini tidak bisa diedit. Nah, untuk mengedit atau menambahkan data-data barangnya, itu kita harus masuk ke bagian ini. Ini silakan Anda lihat kembali video sebelumnya. Oke, coba kita masuk ke bagian ini untuk menambahkan gambar-gambar dari data-data barangnya. Nah, untuk menambahkan atau mengedit data-data barangnya, kita masuk ke bagian ini. Nah, jendela ini ditampilkan jika kita akan menambahkan data baru. Tetapi jika kita akan mengedit data-data yang lama, langkah pertama kita klik tombol ini. Kemudian kita edit atau kita pilih barang yang akan kita edit. Sebagai contoh misalnya barang nomor 7, ini akan kita tambahkan gambarnya. Nah, untuk menambahkan gambarnya bisa melalui bagian ini ya. Sebagai contoh misalnya untuk barang nomor 7, kita klik di sini, double klik, kemudian kita tambahkan gambarnya.
Anggaplah gambarnya ini. Anda perhatikan di sini sudah ada satu buah file gambar, dan untuk melihat detailnya atau mengeditnya secara detail, kita arahkan ke baris nomor 7 atau ke kode barang nomor 7, kemudian kita pilih edit detail. Nah, di sini kita bisa mengedit data-data barangnya. Sebagai contoh misalnya untuk barang nomor 7 tadi, seandainya ini dirubah atau akan, sebagai contoh misalnya untuk data barang nomor 7, ini karena tadi sudah kita inputkan gambarnya, jika data gambarnya ini akan kita ubah, kita pilih terlebih dahulu sehingga muncul bagian ini, kemudian kita klik bagian ini. Ini sebaiknya kita hapus. Kemudian kita tambahkan gambar data barang yang baru. Demikian juga misalnya jika kita akan mengubah kategori barangnya, bagian ini bisa kita ubah, bisa kita ganti. Tempat simpan ini juga bisa kita edit. Hanya saja untuk lama pinjam dan jumlah peminjaman ini tidak bisa diedit karena ini dibaca berdasarkan proses peminjaman dan pengembalian. Pengelompokan harga dan harga sewa ini juga bisa kita edit. Nah, untuk menambahkan data baru bisa juga kita lakukan melalui jendela ini ya. Tinggal kita klik tambah data, kemudian kita ketikkan pada bagian ini. Oke, coba kita lihat data barang nomor 7 yang telah kita edit tadi. Gambar barangnya telah masuk ya, dan ingat bagian ini tidak bisa kita lakukan pengeditan. Sebagai contoh misalnya jika gambar ini akan kita ubah, ini bagian penambahan gambar maupun penghapusan gambar ini tidak aktif. Nah, untuk mengeditnya kita harus masuk ke bagian ini. Oke, demikian juga untuk barang persediaan. Sini kita tambahkan tombol detail. Sebagai contoh misalnya untuk barang nomor 3. Ini adalah kondisi detail dari barang nomor 3. Dan untuk menambahkan gambar barangnya maupun untuk mengedit beberapa bagian, ini kita harus masuk ke bagian ini. Nah, jika kita akan mengedit data barang, kita tampilkan semua data, kemudian kita pilih barang yang akan kita edit. Sebagai contoh misalnya untuk barang nomor 22, kita pilih dulu, kemudian kita pilih edit detail. Nah, gambarnya bisa kita masukkan pada bagian ini. Demikian juga kategorinya di sini bisa kita ubah. Hanya saja untuk bagian ini ya, jumlah yang tersedia, kemudian jumlah total barang, jumlah yang tersedia, jumlah hibah ini tidak bisa diedit pada jendela ini. Nah, untuk mengubah jumlah barangnya, ini kita klik, double klik nama barang, kemudian kita tambahkan penjumlahan data barang persediaan. Oke, jika kita akan menambahkan data baru, caranya kita klik tombol tambah data. Kemudian bisa kita berikan kode barangnya, nama barangnya pada bagian ini.
Oke, jadi aplikasi ini telah kita update sehingga kita bisa menambahkan gambar-gambar dari barang-barang yang telah kita input. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.